Nah cuy, balik lagi di AWDW Channel ya. Ini program baru dari AWDW Channel ya, sejenis kopi sasetan. Gue namain kopi sasetan ya. Ngobrol santai seputar kenyataan ya. Di episode yang pertama ini saya sudah mengundang narasumber kita yang akan bercerita gimana kisah pilunya merantau. Ada Bapak Sambo KW nih. Langsung aja biar nggak kebanyakan kecot, langsung kita integrasi coy. Kita ngobrol-ngobrolnya ngobrol santai aja, nggak usah serius-serius, karena kameranya juga ala kadarnya nih. Oke, Mas Ristam ya namanya ya, Mas Ristam. Siap. Mas Ristam dari mana asal? Dari Jawa Tengah, Banjarnegara. Berarti agak ngapak ya. Ngapak, orang ngapak, para kepenak. Iya benar, itu yang buat sobat-sobat ngapak di subscribe dulu nih. Orang ngapak nih di konten perdana Ngopi Sasetan. Khususnya buat alumni Pancabakti. Oke, alumni Pancabakti. Alumni Pancabakti ya. Pancabakti tahun 2009. 2009. Berarti udah tua ya, Mas? Udah. Tatuir. Itu dari lulus sekolah langsung merantau, Mas? Ya langsung merantau, belum dapat ijazah, ya udah pergi ke sini duluan. Pas awal-awal merantau jadi apa tuh, Mas? Jadi operator di PT Mewah Kokyo Indonesia. Oh iya. Di kawasan mana sih? Hyundai. Sana, terus. Egypt. Ya, Egypt. Di Egypt. Nah, sebelum kita jauh ke pekerjaan nih, yang awal-awal dulu nih, nyesel nggak ngerantau? Enggak sih, buktinya sampai sekarang. Itu butuh, bukan yang nggak nyesel. Yang udah didapat dari ngerantau apa? Ya apa ya? Berarti kalau Ya misalnya mungkin membantu adik sekolah gitu aja. 2009 ya, 2009 sampai sekarang 2023, totalnya udah berarti udah 14 tahun ya merantau di Kabupaten Bekasi ya. Hidupnya separohnya dihabisin di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cikarang. Berarti sekarang profesi yang sekarang security ya, Mas? Siap. Security udah berapa tahun ini, Mas? Dari 2013. Nah, kalau dihitung-hitung nih kan banyak nih adik-adik kita yang tadinya mungkin pas waktu sekolah dia mikirnya yang namanya ngerantau itu enak, pulang-pulang bawa duit, ya nggak? Pulang-pulang sama Ya. tongkrongan dipanggil bos, bener nggak? Ya, siap. Tapi kenyataan di sini menyedihkan apa menyenangkan? Banyak sedihnya. Senengnya kalau pas gajian doang. Gajian juga itu sehari doang ya, habis Ya. itu malamnya totalan ya? Ya malamnya, esok harinya udah pusing lagi. Kalau habis gajian tuh pusing bagi-baginya. Suka dukanya pas waktu ngerantau nih kan jauh dari orang tua, dari saudara apa, Mas? Ya ketika kita lagi sakit, kita nggak ada yang ngurusin. Kalau lagi nggak punya duit, nggak ada yang ngebantuin, paling ada teman. Kayaknya kalau nggak punya duit nggak di kampung nggak ngerantau sedih tuh. Oke ya, itu sepenggal kisah awal mula ya dari perjalanan merantau tuh belum tentu enak ya, karena sebagian besar adik-adik kita mikirnya kalau orang rantau itu seneng ya, tapi butuh perjuangan juga. Kalau menurut Mas nih di era yang sekarang, nyari kerjaan tuh susah apa gampang? Susah gampang sih, tergantung kemauan diri kita. Bener tuh. Kalau menurut saya nyari kerjaan tuh gampang kalau lu niatnya nyari duit Ya, kecuali kalau lu nyari seragam, itu jelas susah. Kalau kita niatnya nyari duit, aqua pun bisa jadi duit kalau lu nggak malu. Yang bikin berat tuh, yang bikin susah ya gengsi kita. Contohnya Mas Rustam nih, pernah ngelakuin apa aja, Mas? Pernah nggak ada di masa-masa Mas tuh sekarang udah punya istri ya? siap, udah. Punya istri, Ya anak 3 lagi. terus nggak punya kerjaan gitu loh. Ada terpikir buat pulang kampung malu
bertahan di sini tapi ya kendalanya nggak ada kerjaan. Ya ada saat-saat kayak gitu, ada ketika kita habis kontrak nyari kerjaan kemana-mana susah kan, nggak diterima-terima, ada kepikiran buat pulang, cuman di kampung ntar gimana, ya mau nggak mau bertahan di sini nyari kerjaan lagi terus sampai dapet. Akhirnya Kalau masih sabar tetap insya ya. Allah dapet, Iya ya. yang penting mau kerja keras. Nah itu tuh buat adik-adik. Jadi jangan kalau misal lu masih kirim CV cuma 2, 3, 4 lembar udah ngomong nyari kerjaan susah. Itu lemah. Berarti mental lu yang harus dikuatin, bukannya Lemah. kerjaan yang harus dicari. Tapi rezeki-rezeki juga sih, rezeki-rezeki juga. Tapi kalau yang orang-orang dulu ya, kalau kita tanya sama orang yang tahun 90-an mungkin daya juangnya beda dengan orang-orang sekarang, itu gua akuin ya, karena zaman dulu nyari kerja nggak segampang sekarang, bener nggak Mas? Sekarang dibantu medsos, dibantu banyak aplikasi, terus channelnya juga terbuka lebar. Kalau dulu HP aja mungkin 1-2 orang yang pegang, itu pun masih monokrom ya. Nah lanjut lagi ke profesi yang sekarang nih, kita bahas yang profesi sekarang. Tadi kan Mas Ristam udah pernah kerja di pabrik, Ya, terus sekarang jadi security yang jaga pabrik. Enakan mana Mas, jadi operator pabrik atau jadi penjaga pabrik? ada semua, ada enak ada enggaknya sih. Kalau operator enaknya kita capek kerja, ada ininya apa sih, Lemburan. ada hiburannya gitu kan. Kalau di pabrik-pabrik suka banyak cewek gitu, cuci mata guys. Tuh, hal-hal kayak gitu jadi didengerin ya. Kalau security ya waktunya orang pada libur kita harus jaga. Waktunya kayak lebaran pada pulang ketemu orang tua, kita harus di sini jaga. Itu sih. Nah itu kan masalah pekerjaan. Sekarang kan kita ngerantau otomatis ketemu orang-orang baru nih Mas, yang nggak sekampung, yang beda suku, sama beda kepala lah, beda isi. Kalau udah beda kepala, pernah nggak dapetin temen tapi yang nyakitin? Pernah ketemu yang seperti itu nggak? Atau enggak pas lagi, taruhlah dia lagi susah nempel, giliran dia udah enak pergi gitu aja, pernah nggak yang kayak gitu? Ada aja. Ada, jujur ada. Kawan sekolah malah. Ada ya tuh, yang kenal dia nih ya, yang kenal dia nih di titik nih ya, yang dulu ditolong sama Mas Ristam nih, ingat Ya, nih. dulu tuh. Ingat, namanya Ingat kebaikan banget. tuh investasi jangka panjang ya. Jadi jangan suka, kalau di dunia perantauan tuh jangan suka bikin koreng ya. Suatu saat bakal balik ke kita lagi. Iya, kita udah susah-susah payah nolongin. Ketika dia sukses sudah hilang gitu aja. Aduh, Itu yang rantau ya. kacau itu mah kayak gitu. Memang resiko terberat tuh ya kita salah pilih teman, itu hal yang paling bisa terjadi ya, karena kadang kita baru kenal, rasa cocok ukuran untuk sehari, 2 hari, seminggu, sebulan ya, tapi nggak tahu untuk kesenjangan kelamaannya tuh kadang sifat orang mulai kelihatan ya. Nah balik lagi ke pekerjaan nih Mas Ristam, untuk yang sekarang di security nih, jadi security ini mungkin buat pelajaran ya, karena emang di umur-umur di atas 30 tahun tuh biasanya agak susah mendapatkan tempat untuk operator produksi ya Mas Ristam ya. Apalagi kita belum mempunyai keterampilan khusus ya, paling mungkin security ya. Security kalau kita punya keterampilan, kita punya mental, insya Allah lah banyak loker-loker untuk security ya. Nah di security ini sistemnya saya agak nggak mudeng nih, karena kerjanya lumayan panjang nih. Lumayan panjang. Jangan nanya yang benar. ya kerjanya lumayan panjang ya, karena di security pabrik gua pun kerjanya hampir 12 jam lebih. Nah kalau menurut
menurut di tempat saya sebagai operator produksi kan biasanya dihitung 8 jam. Nah, sisanya selebihnya itu itu lembur. Nah, kalau di security gimana nih sistemnya nih? Ada yang security kayak gitu, ada Iya. yang 8 jam 8 kerja. kerja, ntar sisanya 4 jam apa 3 jam dihitung lembur lembur jalan. Berjalan. Cuman itu kebijakan dari masing-masing PT ya, Yayasan ya. yayasan. Ada yang pakai kayak gitu, ada yang paketan juga. Jadi kita udah sepaket 12 jam sekian. Oh ya, sedikit info ya. Pokoknya dihapusnya apa ya, sekarang banyak perusahaan tuh yang menggunakan kayak security, keamanan, atau CS ataupun office boy, office girl itu menggunakan pihak ketiga, apa menggunakan vendor ya. Banyak yang seperti itu karena setiap ada kejadian ada pihak yang bertanggung jawab. Dulu mungkin zaman 2009 ke bawah security masih banyak yang kontrak PT ya, tapi 2009 ke atas tuh security udah menggunakan yayasan ataupun lembaga sendiri ya. Istilahnya pabrik bekerja sama dengan vendor jasa pengamanan. Jadi di situ banyak membuka peluang. Sebenarnya kalau nyari kerjaan susah sih, tergantung mental dulu pada aja mau nyari atau enggak gitu. Nah, di security nih, hal paling buruk yang pernah dialamin apa nih Mas Ristam? Dengar-dengar pernah kebobolan ya? Pernah kecolongan ya? Iya, pernah. Itu Jadi gimana ya, nih itu cerita nih, bisa nih, seru nih. Kelalaian kita lah. Kelalaian kita kerja yang harusnya tiap jam patroli muter, kita dalam semalam nggak muter, cuma muter 2 kali. Nah, itu kelalaian kita, kejadian. Jadian akhirnya sama pihak PT pengamanannya diapain Mas Ristam? Dekat, Langsung tendang. dikat ya, langsung ditendangnya. Itu kita nggak menyalahkan siapa-siapa, emang kecerobohan dari Mas Ristam sendiri ya. Lalai kita ya. Iya. Nah, jadi itu kita nggak memojokkan oknum siapapun, tapi emang dalam bekerja emang ada resiko. Salah satunya kalau misal di dunia produksi kita melakukan banyak NG atau merusakan mesin, kita pasti kena SP 123 yang akhirnya keluar. Sama security juga, namanya jasa pengamanan, ketika ada kejadian ya resikonya di-cut. Mending dikularin doang, dipotong gajinya. Nah itu kalau masalah gaji saya nggak mau nyinggung ya. Pengertiannya ya, yang menaungi Bapak Ristam ya tolonglah sedikit kasih jasa pengabdiannya lah. Jadi untuk episode pertama ini saya datengin temen kita, saya datengin ya, bukan dia datang ke gua ya, gua yang maksa dia untuk jadi narasumber awal gua ya. Jadi dibantu subscribe-nya coy, biar naik nih, kasihan anaknya 3 nih, siapa tahu jadi dapat AdSense bisa buat perbantukan saudara-saudara di kampung.